Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Kamarudin, calon guru penggerak Angkatan 8, asal sekolah SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Pak Fadli selaku pengajar praktik dan Ibu Betty Korlina Rumkoda selaku fasilitator kami. Video ini adalah aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan rencana refleksi 4P koneksi antar materi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang antara lain saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud karakter profil pelajar Pancasila. Misalnya, menumbuhkan karakter religius, literasi Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, berkolaborasi dengan teman saat kegiatan diskusi kelompok, melatih keberanian saat presentasi, Meskipun deret ini memiliki suku mencapai tak hingga, kita masih dapat mencari jumlah keseluruhannya dengan menggunakan konsep limit. Namun, tidak semua deret geometri tak hingga dapat kita tentukan jumlahnya. Berikut contoh-contoh deret geometri tak hingga yang konvergen. 1 tambah seper 2 tambah seper 4 tambah seper 8 tambah seper 16 dan seterusnya. Nomor 2, 1 dikurang 0,1 ditambah 0,6. Dari contoh-contoh di atas, coba kalian deskripsikan ciri-ciri dari geometri tak terhingga, konvergen, dan divergen. Ciri-ciri dari geometri tak terhingga konvergen. 1. Nilai bilangannya semakin mengecil dan dapat dihitung berapa jumlah pastinya. 2. Rasio berada di antara M kurang 1 dan 1, yaitu min 1 lebih kecil daripada R, dan R lebih kecil daripada 1. Kedua, ciri-ciri deret geometri tak terhingga divergen. 1. Syarat deretnya adalah R lebih kecil dari min 1 atau R lebih besar daripada 1. menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami narasumber dari kelompok 2 dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Bone. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai jumlah kali akar polinomial berderajat tinggi. Jumlah kali akar polinomial berderajat tinggi selain bentuk polinomial berderajat 2, 3, dan 4, terdapat rumus untuk jumlah kali akar polinomial berderajat tinggi atau N. Adapun bentuk umumnya yaitu, kemudian untuk rumus jumlah akarnya yaitu, sedangkan untuk rumus hasil kali akarnya
yaitu dengan N banyaknya akar-akar rasional dan A koefisien dari akar-akar polinomial. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 1, D sama dengan 6, dan E sama dengan negatif 4. Untuk kategori soal yang pertama, apabila akar-akarnya kita jumlahkan secara tunggal, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4, maka rumusnya yaitu negatif B per A, persis sama dengan rumus jumlah akar-akar polinomial berderajat 3 secara tunggal. Maka negatif B per A sama dengan negatif 2 per 4. Kita masukkan nilai-nilai A dan B. Kemudian kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Untuk kategori soal yang kedua, apabila kita menjumlahkan hasil kali akar-akarnya sepasang-sepasang, kita cari semua kombinasi yang mungkin, yaitu X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X1 X4 ditambah X2 X3 ditambah X2 X4 dan ditambah X3 X4. Maka rumusnya yaitu C per A. Langsung saja kita masukkan nilai C dan A, sehingga nilai dari soal kategori ini yaitu negatif 1 per 4. Kemudian untuk kategori soal yang ketiga, yaitu kita kalikan keempat akarnya. Jadi negatif E per A sama dengan negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Jadi untuk cara mengingatnya itu kita buat secara tunggal dulu, kemudian dibuat sepasang-sepasang. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3. Setelah itu keempat akarnya kita kalikan. Jadi polanya itu berurutan B per A, D per A, D per A. Kemudian polanya dimulai dari negatif, kemudian positif, negatif, positif, dan seterusnya. Nah, sebelum masuk ke contoh soal kedua, kita lihat terlebih dahulu rumus, jumlah, dan hasil kali akar-akar yang seperti terlihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, kita langsung saja pada contoh soal kedua. Soalnya yaitu diketahui akar-akar persamaan fx sama dengan px pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 6 sama dengan 0 adalah akar-akar dari x1, x2, x3, dan x4. Ada 4 akar-akar. Jika x1-nya sama dengan negatif 1, tentukan nilai dari negatif B per A, C per A, negatif D per A, dan E per A. Sebelum kita menjawabnya, kita lihat rumus berikut ini. Langsung saja kita lanjut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus substitusikan X1 sama dengan negatif 1 ke dalam polinomial untuk mencari nilai P. Jadi, untuk X-nya kita ganti menjadi negatif 1. Sehingga berbentuk seperti ini. Dan hasilnya menjadi P tambah 8 dikurang 7 kurang 11 ditambah 6 sama dengan 0. P kurang 4 sama dengan 0. Dan negatif 4 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 4. Jadi P sama dengan 4. Jadi polinomialnya P-nya diganti menjadi 4 sehingga berbentuk seperti ini. Otomatis A sama dengan 4, B sama dengan negatif 8, C sama dengan negatif 7, D sama dengan 11, dan E sama dengan 6. Selanjutnya, kita tentukan yang ininya. Untuk A,
negatif B per A. Kita dapatkan tadi untuk B-nya yaitu negatif 8 per 4. Dan A-nya sama dengan 4, sehingga hasilnya 2. Untuk B-nya, untuk C per A, kita dapat hasilnya seperti ini, yaitu negatif 7 per 4. Untuk negatif D per A, kita dapat hasilnya seperti ini, negatif 11 per 4. Untuk E per A-nya, kita dapat 6 per 4, kita bisa sederhanakan menjadi 3 per 2. Itulah penyelesaian contoh soal kedua. Itulah tadi pembahasan materi mengenai jumlah kali akar polinom berderajat tinggi. Bagaimana kawan-kawan? Apakah sudah mengerti? Paham, Kak. Nah, kalau begitu, kami narasumber dari kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye! Dan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Berikutnya, saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak dengan cara aktif mengikuti kegiatan seminar, workshop, atau webinar, menciptakan karya inovatif berupa pembuatan video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, serta melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul adalah melakukan praktik baik dengan murid dan rekan sejawat dalam melakukan perubahan. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata modul 1.2 ini adalah: yang pertama, guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang kedua, guru harus memberi contoh teladan bagi murid sehingga harus selalu mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan konsisten. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah: yang pertama, murid menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dan yang kedua, kompetensi saya sebagai guru menjadi lebih meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.